Hai hai hai, kembali lagi. Kita akan belajar tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, cahaya itu adalah energi yang berbentuk gelombang dan bisa kita rasakan sebagai terang. Cahaya itu memancar dari sumber cahaya dan kemudian mengenai benda-benda di sekitar kita. Ketika cahaya mengenai benda, cahaya tersebut dimantulkan ke mata kita. Inilah yang membuat kita bisa melihat. Jadi, cahaya itu energi yang berbentuk gelombang yang dapat kita rasakan. Biasanya cahaya memancar dari sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu adalah benda yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Sumber cahaya itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alami, yaitu yang berasal dari cahaya secara alami, bukan buatan manusia. Contohnya ada matahari, bintang, kilat, dan kunang-kunang. Untuk sumber cahaya buatan itu dibuat oleh manusia. Contohnya ada lampu, lilin, senter, dan api unggun. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya itu dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Selanjutnya, cahaya dapat ditembus melalui benda bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi. Nah, bunyi itu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran ini kemudian merambat dalam bentuk gelombang melalui suatu medium atau yat perantara hingga sampai ke telinga kita. Sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu benda atau objek yang dapat menghasilkan bunyi karena bergetar. Contohnya ada getar yang dipetik, gendang yang dipukul, tenggorokan saat berbicara, alarm berbunyi, dan suara petir. Nah, sifat-sifat bunyi. Yang pertama ada bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Medium bunyi berupa benda gas, padat, dan cair. Selanjutnya bunyi dapat dipantulkan, dibedakan menjadi dua, gema dan gaung. Gema itu terjadi ketika bunyi memantul pada permukaan yang jauh sehingga kita mendengar bunyi pantulnya secara jelas setelah bunyi aslinya. Biasanya ada di gua. Terus ada gaung atau kerdam, itu ketika bunyi memantul pada permukaan yang dekat sehingga bunyi pantulan bercampur dengan bunyi asli. Jadi bunyi asli dan bunyi pantulnya itu bersamaan. Ada bunyi dapat dibiaskan, bunyi dapat diserap. Nah, bunyi itu dapat diserap dengan benda-benda lunak dan berpori seperti busa, karpet, kain tebal, gabus, dan kapas. Nah, bagaimana mata kita bisa melihat? Yang pertama, cahaya itu masuk ke mata. Dari sumber cahaya memantul pada benda, lalu masuk ke mata kita melalui bagian depan mata yang bening bernama kornea. Nah, kemudian cahaya melewati pupil, lubang kecil di tengah mata. Nah, selanjutnya cahaya yang sudah diatur akan melewati lensa mata yang bertugas memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina, yaitu lapisan di belakang mata yang peka cahaya. Di dalam retina, cahaya akan diubah menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini kemudian dikirim melalui saraf optik menuju otak. Selanjutnya, otak kita akan menerjemahkan sinyal listrik tersebut menjadi gambar yang kita lihat.
Otak juga akan membalikkan gambar karena gambar yang jatuh di retina sifatnya terbalik. Nah, sekarang kalau bagaimana cara telinga kita mendengar? Nah, gelombang bunyi dari lingkungan yang ditangkap oleh daun telinga kita bagian luar itu akan disalurkan masuk ke dalam saluran telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi kemudian mengenai gendang telinga atau membran timpani dan membuatnya bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga diteruskan dan diperkuat oleh 3 tulang kecil di tengah telinga, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurji. Nah, getaran dari tulang pendengaran diteruskan ke dalam rumah siput atau yang disebut koklea, yaitu organ yang berbentuk siput di dalam telinga. Nah, di dalam rumah siput, getaran diubah menjadi listrik. Sinyal listrik dari rumah siput kemudian dikirim melalui saraf pendengaran menuju otak. Otak kita akan menerjemahkan sinyal listrik tersebut menjadi suara atau bunyi yang kita dengar dan pahami. Nah, itulah pelajaran tentang bunyi dan cahaya. Semoga kalian dapat memahami dan ilmunya bermanfaat. See you.